بسم الله الرحمن الرحيم. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa faqihna fid din waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan memberikan karunia waktu yang lapang kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita senantiasa bisa menjalani kehidupan ini dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, terutama pada hari-hari ini. Ya, kita berada pada 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah, yang dimana Allah tabaraka wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaannya. Oleh karena itulah hendaknya kita benar-benar memaksimalkan amal-amal soleh di hari-hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan dari karunia yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Taib, insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan, yaitu kajian dari Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh beliau Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Mengingat pelajaran yang sebelumnya telah kita sampaikan, ya, yaitu ayat yang berbicara tentang bagaimana Allah tabaraka wa taala mengkisahkan tentang dihancurkannya, yaitu umat-umat yang sebelum kita, sebelum umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka adalah umat-umat yang kuat dan perkasa. Akan tetapi ketika mereka durhaka kepada Allah, ketika mereka durhaka kepada utusan Allah tabaraka wa taala, maka Allah tabaraka wa taala hancurkan mereka, ya, dalam waktu yang sekejap. Maka kemudian Allah tabaraka wa taala menjelaskan setelah menerangkan kisah-kisah itu, pada kesemuanya itu adalah ada pelajaran, ya, ada ibrah, ada pelajaran. Siapa yang bisa mengambil pelajaran? Yang bisa mengambil pelajaran, ya, dia adalah orang-orang yang senantiasa dia itu membaca firman Allah tabaraka wa taala, mentadabburinya, ya, yang senantiasa dia itu fokus di dalam menyimak, memperhatikan, merenungi ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Tatkala dia merenungi firman Allah tersebut, maka disertai dengan hadirnya hati, perenungan, ya, sehingga dia bisa mengambil kemanfaatan dari apa yang dia baca, dari apa yang dia dengar, ya, dari apa yang dia renungi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah.
Taib, fa insyaallah taala kita lanjutkan untuk pertemuan malam hari ini ayat-ayat yang berikutnya. Silahkan ya dibuka ya surat Qaf ayat yang ke 38. Fa insyaallah taala sampai dengan ayat yang ke 50. Kita mulai. Silahkan terlebih dahulu untuk disimak pembacaan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam. وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. Ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-40 dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala surat Qaf. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam." Dan sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan juga bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Dan sungguh kami telah menciptakan langit-langit, bumi dan juga apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan tidak menimpa kepada kami yaitu kepayahan. Kemudian ayat yang berikutnya, fasbir ala ma yaquluna, maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka ucapkan. Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Rabb kamu. Qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, yaitu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Wa minal laili fasabbihhu, dan di sebagian malam maka bertasbihlah kepadanya, kepada Rabbmu, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa adbaras sujud, dan juga setelah selesai menunaikan sujud. Fa insyaallah taala beberapa ayat ini akan kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mentadabburi ayat-ayatnya. Kita mulai dari ayat yang ke-38. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub, dan sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya pada 6 hari atau dalam jangka waktu 6 hari, dan tidak menimpa kepada kami kepayahan, kelelahan. Kita baca keterangan yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Qala, beliau mengatakan ya, wa hadha ikhbarun minhu ta'ala, dan ini adalah merupakan pengkhabaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentang apa? Kabar yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, an qudratihi al-azimah, yaitu tentang
mampunya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang besar, tentang kekuatan, kemampuan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha besar. Karena di dalam ayat yang agung ini dijelaskan tentang bagaimana Allah Ta'ala menciptakan langit yang ada 7 lapis, bumi yang 7 lapis, ya, dan apa yang ada di antara keduanya ini itu menunjukkan mahakarya yang besar, ya, yang tidak mungkin bisa dicapai dan ditandingi oleh siapapun dari makhluk. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, termasuk yang ditunjukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala wa masyiatihi an-nafidah, dan bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menunjukkan tentang masyiahnya, kehendaknya, an-nafidah, yang senantiasa berlaku atau terlaksana. Kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki sesuatu, maka itu pasti terjadi. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki untuk menjadikan, ya, makhluknya yang sedemikian besar, maka Allah Ta'ala melaksanakan itu semuanya, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Allati awjada biha a'zamal makhluqat, yang dengan kemampuan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah wujudkan, yaitu makhluknya yang terbesar, as-samawati wal ard, yaitu langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang di antara keduanya, ya, antara langit dan bumi. Berarti isi dari alam ini. Fi sittati ayyam, hal itu semuanya diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam jangka waktu 6 hari saja. Awwaluha yaumul ahad, ya. Awwaluha yaumul ahad, dimulai penciptaan tersebut adalah pada hari Ahad. Di Allah Tabaraka wa Ta'ala memulai penciptaannya dalam penciptaan langit dan bumi ini adalah pada hari Ahad. Wa akhiruha yaumal jum'ah, dan akhirnya adalah pada hari Jum'ah, yaitu diselesaikannya penciptaan tersebut adalah pada hari Jum'ah. Ini semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ta'abin, tanpa tertimpa dengan kepayahan, ya, tanpa tertimpa dengan kepayahan. Wala nasab, keletihan, tidak tertimpa dengan kepayahan, tidak tertimpa dengan keletihan. Wala lughub wala a'ya, ya, tanpa tertimpa dengan kesulitan ataupun keberatan dalam menciptakan itu semuanya. Jadi sesuatu yang mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral akhwar rahimani wa rahimakumullah, maka ini semuanya mengajak berpikir kepada kita semuanya, merenungi, yaitu apa yang ada di depan kita dari ciptaan-ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bumi, langit yang sedemikian besar ini, ya, yang kita semuanya makhluk, terutama manusia ini, ketika kita melihatnya, ketika kita menyaksikannya, maka yang ada di depan mata kita, ya, itu adalah bukan hakikatnya. Maksudnya tidak sampai mata kita untuk menjangkau dari seluruh sisi dari langit atau seluruh sisi dari bumi, karena pandangan kita hanya terbatas. Yang jelas ini adalah merupakan makhluk yang besar, hasil yaitu mahakarya yang begitu luar biasa. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan semuanya diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sendirian. Semuanya diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sendirian. Tidak ada yang membantu,
dan dalam jangka waktu yang singkat. Dalam jangka waktu yang singkat, hanya 6 hari saja. Ya. Maka ini memahamkan kepada kita makhluk betapa maha kuatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, betapa maha dahsyatnya kekuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, betapa maha mampunya Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam mewujudkan apa yang dikehendakinya. Dan kemudian kita sebagai hamba ini lantas berpikir betapa lemahnya kita itu, ya, betapa lemahnya yaitu diri kita, terutama manusia ini. Maka tidak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita makhluk yang lemah, yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari setetes air, kemudian menjadi manusia yang sempurna, dikaruniai dengan akal, pikiran, hati, perasaan, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya, bisa membedakan mana yang menguntungkan dan mana yang tidak. Maka hendaknya pikiran yang telah dikaruniakan oleh Allah, akal yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini makin menyadarkan kepada kita betapa kita itu harus dan sangat wajib untuk hanya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi dijelaskan di dalam ayatnya, ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan ini semuanya dengan kesendiriannya dan dengan waktu yang singkat. Berbeda dengan manusia ketika dia mau mengerjakan, ya, sesuatu yang besar, entah dia ini mau membuat bangunan yang besar atau karya yang lain dari yang dia inginkan untuk kemanfaatan hidupnya, untuk fasilitas dari hidupnya, maka perlu waktu yang lama. Di samping itu memerlukan yaitu adanya perencanaan, kemudian peralatan yang memadai. Di samping itu masih yaitu memerlukan adanya pekerja-pekerja, ya, masih memerlukan bantuan-bantuan dari orang lain. Seorang yang dia akan membangun sebuah bangunan yang akan ditempati seperti rumah atau pabrik dan sebagainya butuh proses yang tidak sebentar. Ada perencanaan yang sebelumnya harus ada, kemudian peralatannya harus disiapkan, ya. Kemudian butuh yaitu pekerja yang cukup, dan itu pun nanti butuh waktu yang tidak sebentar, 1 bulan, 2 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun baru kemudian bangunan itu bisa dimanfaatkan. Inilah yaitu kelemahan yang ada pada manusia. Betapapun manusia itu punya peralatan yang canggih, yang hebat, punya kepandaian yang luar biasa, tetapi tetap saja sangat kecil dibanding dengan makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sangat kecil jika dihadapkan dengan karya atau ciptaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti langit yang 7, bumi yang 7 lapis, dan juga apa yang ada di antara keduanya, dan makhluk-makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lainnya. Kemudian juga dijelaskan di dalam firman-Nya tadi bahwasannya dengan mahakarya yang besar ini, ya, dengan ciptaannya yang betapa besar ini, dan dalam jangka waktu yang tidak lama, akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak tertimpa dengan kepayahan, ya, tidak tertimpa dengan kelelahan, tidak berkurang kekuatan atau energi yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal ini adalah suatu pekerjaan yang besar, satu pekerjaan yang besar.
lain dengan makhluk kita manusia, ya, bekerja untuk mewujudkan sesuatu, maka tertimpa yang namanya kelelahan, kepayahan. Di tenaga kita itu kalau kita porsir, ya, kita gunakan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, nanti akan drop, ya. Kalau tenaga kita ini dipaksa demikian rupa harus bekerja terus-menerus tanpa adanya istirahat, maka akhirnya kita akan jatuh sakit. Makanya ada, yaitu hikmah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita itu butuh istirahat karena kita itu lemah, butuh makanan, butuh gizi untuk memulihkan dari energi yang kemudian setelah itu kita bisa bekerja kembali. Makanya ditakdirkannya adanya malam. Untuk apa? Untuk kita supaya beristirahat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna naumakum subata. Jadi kan malam itu adalah untuk, yaitu supaya menyelimuti kalian. Kalau sudah diselimuti orang itu menjadi ngantuk, akhirnya tidur akhirnya bisa istirahat. Itu memang hikmah dari Allah, ayat atau tanda kekuasaan Allah yang mengatur jalannya alam semesta, mengatur jalannya hidup kita itu sudah disetting sedemikian rupa, ya, supaya kita itu bisa melaksanakan kehidupan, ya, bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, supaya kita ini kemudian bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari apa yang kita alami ini dan juga apa yang kita lihat di alam semesta ini. Adapun Allah Tabaraka wa Ta'ala, betapapun Allah mengerjakan satu karya atau karya besar dan banyak, akan tetapi kemampuan Allah tidak berkurang, kemampuan Allah tidak melemah, ya. Itulah Tuhan kita, Rabb kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang satu-satunya Tuhan yang hak disembah di alam ini hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak tertimpa yang namanya itu ngantuk, tidur. La ta'khudhu sinatu wala naum, ya. Tidak menimpa kepada Allah yang namanya ngantuk maupun tidur. Kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala ini ngantuk atau tertidur, maka bisa hancur alam semesta ini, ya. Karena Allah ini menahan langit supaya tidak bergeser, supaya tidak runtuh. Apabila mana tidak ditahan, maka akan bergeser, akan runtuh. Dan kalau sudah runtuh atau bergeser dari posisinya, tidak ada yang mampu menahan kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. In zalata in amsakahuma min ba'dihi ahadun min ba'dihi. Apabila mana langit dan bumi itu bergeser, maka tidak ada yang mampu nanti menahannya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam ayat ini ada takrirun lil ma'ad. Takrirun lil ma'ad. Ada penetapan adanya hari kebangkitan. Karena ini nanti diposisikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjelaskan kepada orang-orang musyrik. Kenapa? Karena mereka orang-orang musyrik ini mengingkari adanya al-ma'ad, yaitu hari kebangkitan. Dari mana korelasinya? Ya. Ayat ini menetapkan tentang adanya hari kebangkitan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mampu melaksanakan ini semua. Lebih mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali manusia itu seperti sedia kala. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna
biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya Allah tabaraka wa taala yang menciptakan langit, bumi, dan Allah tidak payah dalam penciptaannya itu, biqadirin ala ayyuhiyal mauta, ya, lebih mampu untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Jadi ini diajak berpikir, itu orang-orang musyrik dan kita semuanya, bahwasanya menghidupkan orang mati, mengembalikan mereka, ya, menjadi hidup kembali, sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena lebih sulit bagi Allah tabaraka wa taala adalah lebih berat, yaitu menciptakan langit, bumi dan seisinya. Makanya di dalam firman-Nya Allah tabaraka wa taala itu bertanya, a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha? A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha? Apakah kalian itu lebih kuat penciptaannya? Apakah kalian itu lebih perkasa penciptaannya, atau lebih sulit penciptaannya dibanding langit ataupun bumi? Jawabnya apa? Yang lebih sulit, yang lebih berat penciptaannya adalah langit dan bumi. Yang lebih kuat, yang lebih besar adalah langit dan juga bumi tersebut. Adapun kita manusia mudah, sesuatu yang kecil dan lebih mudah bagi Allah tabaraka wa taala untuk mewujudkannya. Makanya setelah ini ya kita baca keterangan dari beliau, falladzi aujadaha ala kibariha wa idhamiha qadirun ala ihya'il mauta. Falladzi aujadaha, maka yang menciptakannya, yang menciptakan makhluk tersebut yang sudah diterangkan oleh Allah pada ayat-ayat sebelumnya, ala kibariha, dengan keagungannya, wa idhamiha, dan kebesarannya, qadirun ala ihya'il mauta, ya, pasti mampu untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati, min babi aula wa akhra, ya, dari bab yaitu lebih pantas, lebih utama dan lebih layak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke-39, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub. Fasbir ala ma yaqulun, maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan. Khitab ini kepada Nabi kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasbir, sabarlah kamu. Jadi yang diperintahkan sabar di sini siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disuruh bersabar? Ya. Kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk bersabar? Karena beliau yaitu mendapatkan gangguan, ya, mendapatkan hambatan dari misi beliau di dalam menyampaikan risalah dakwah, sehingga mereka ya menuduh macam-macam, merendahkan, menghina, mencela ketika beliau menyampaikan risalah dari Allah tabaraka wa taala. Makanya fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah kamu atas apa yang mereka ucapkan. Ini perintah kepada beliau untuk bersabar. Dan pada hakikatnya ini juga perintah bagi kita semuanya, umatnya. Perintah untuk bersabar dari apa? Dari apa-apa yang dikatakan oleh musuh-musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh dakwah, ya, para musuh-musuh tauhid. Mereka senantiasa yaitu mengeluarkan ucapan-ucapan dari mulut mereka untuk membendung dakwah yang lurus, dakwah yang hak, ya. Mereka berusaha untuk mematikan cahaya Allah tabaraka wa ta'ala. Bersabarlah kamu menghadapi apa yang mereka katakan.
minadz-dzambi laka wat takdzibi bima ji'ta bih, dari celaan untuk kamu, wat takdzibi bima ji'ta bih, dan juga dari pendustaan tentang apa-apa yang kamu bawa dengannya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah tauhid, mengajak yaitu umatnya untuk menjauhi kesyirikan dan mengajak mereka untuk melaksanakan ubudiyah hanya kepada Allah semata, maka mereka menentang dakwah beliau, ya. Mereka menuduh macam-macam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikatakan sahirun kadzab, tukang sihir, pendusta, majnun, gila, ya. Kemudian kahin, dukun, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya disampaikan, diarahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhkan umat ini dari dakwah yang beliau bawa. Ini yang beliau hadapi, resiko yang beliau hadapi di dalam mendakwahkan al-haq yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wastaghil anhum bi ta'ati rabbika wa tasbihih. Wastaghil anhum bi ta'ati rabbika wa tasbihih. Wastaghil anhum, dan sibukkan dari mereka bi ta'ati rabbika wa tasbihih, dengan menjalankan ketaatan kepada Rabb kamu dan senantiasa memuji, senantiasa bertasbih, yaitu mensucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini solusi, ya, ditawarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga solusi bagi kita, ya. Ketika menghadapi fitnah atau rintangan dalam berdakwah, maka bersabar dan menyibukkan diri, ya, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memperbanyak untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan kita ditekankan untuk yaitu mewujudkan ketaatan kepada Allah, ya, awwalun nahari wa akhirih, awalun nahari wa akhiru, yaitu pada permulaan siang dan akhirnya. Fi awqatil lail, demikian juga di waktu-waktu malam. Wa adbaris sholawat, dan juga setiap kali selesai mengerjakan sholat-sholat. Jadi ini perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dan untuk menyibukkan diri melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Awalun nahar, di permulaan siang. Makanya tadi qabla tulu'i syamsi. Qabla tulu'i syamsi artinya adalah sebelum terbitnya matahari, permulaan siang. Wa akhiruhu, dan akhir dari siang atau akhir dari hari. Qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenamnya matahari. Itu adalah bagian akhir dari hari atau siang. Maka diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agar memperbanyak melaksanakan ibadah, berzikir kepada Allah sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili, dan demikian juga di waktu dari malam yang dijalani. Hendaknya memperbanyak ibadah dan memperbanyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga wa idbarus shalah, ya, di setelah yaitu melaksanakan sholat. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna dzikrallahi ta'ala, karena berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala musillun lin nafsi, itu adalah menghibur kepada jiwa, menghibur kepada
kepada jiwa seorang, mu'annisun laha, menenteramkan. Ya, ini semuanya telah diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir kepada Allah itu menenteramkan jiwa, menenangkan hati. Memudahkan orang itu untuk bersabar. Muhawinun lis-sabri. Di sini dijelaskan oleh beliau muhawinun lis-sabri. Memudahkan orang itu untuk menjalankan kesabaran. Jadi di sini solusi yang ditawarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Rasulnya yang tercinta, kepada kekasihnya yang tercinta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menghadapi ujian di dalam dakwah, maka hendaknya dihadapi dengan sabar. Artinya adalah untuk menghindari membalas keburukan dengan keburukan. Jadi dihadapi semuanya dengan kesabaran dan tidak tergesa-gesa kemudian membalas semuanya dengan keburukan atau bahkan mungkin mendoakan kehancuran. Tidak. Dan itu semuanya sudah dikerjakan, dilaksanakan oleh Rasulullah. Betapa sabarnya beliau, diganggu, diintimidasi, akan tetapi tetap beliau bersabar, bahkan mendoakan kebaikan untuk umatnya. Mendoakan kebaikan supaya mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga solusi ditawarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada beliau dan juga kepada kita, agar ketika kita menghadapi ujian, rintangan di dalam dakwah ataupun dalam permasalahan hidup ini, maka hendaknya kita justru memperkuat ibadah kepada Allah, justru memperkuat yaitu peribadatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diutamakan adalah yaitu amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub, ini ada yang menafsirkan perintah untuk mengerjakan salat subuh dan juga salat asar. Qabla tulu'is syamsi itu adalah salat subuh, sebelum terbitnya matahari. Perintah untuk mengerjakan salat subuh. Wa qabla al-ghurub, sebelum terbenam, berarti perintah untuk mengerjakan salat asyar. Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Jadi fasabbih di sini ada yang menafsirkan dari para ulama ahli tafsir, maknanya adalah kerjakan salat. Kapan? Qabla tulu'is syamsi, salat subuh. Wa qabla al-ghurub, salat asar, sebelum terbenamnya matahari. Dan juga ada yang menafsirkan fasabbih bihamdi rabbika, ini adalah sebagaimana apa yang beliau terangkan di sini. Apa? Memperbanyak bertasbih dengan memuji Rabb Tabaraka wa Ta'ala, mensucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang intinya adalah memperbanyak berzikir kepada Allah. Makanya di sini tadi dikatakan oleh beliau, sesungguhnya berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala musillun lin nafsi. Sesungguhnya memperbanyak berzikir kepada Allah adalah musillun lin nafsi, mu'annisun laha. Apa? Musillun lin nafsi, memberikan hiburan, memberikan hiburan, menjadikan tentram hati itu. Ini. Dan ini adalah terbukti bagi orang-orang yang mereka itu merutinkan, mendawamkan berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hidupnya akan senantiasa mendapatkan ketenangan. Karena ini adalah janji Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah itu hati menjadi tenang. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya hati itu menjadi tenang,
bukan hanya jiwa itu menjadi terhibur, tetapi dengan berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ada kekuatan yang ditimbulkan, ya. Ada kekuatan yang ditimbulkan dari berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menenangkan hati, menentamkan jiwa, dan memberikan kekuatan, karena zikir kepada Allah itu adalah merupakan makanan atau hidangan bagi hati seorang itu. Kenapa? Karena berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah amalan. Amalan itu adalah amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati ini selalu terikat, selalu terkait dengan Rabb-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka itulah yang memberikan, yaitu kekuatan, memberikan semangat di dalam hati, sehingga nanti apa? Efeknya adalah mudah bagi orang itu untuk menjalani hidup ini dengan kesabaran. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya, bagaimana beliau menghadapi rintangan dakwah adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah di waktu siang, di waktu malam, ya, di waktu pagi, di waktu sore, dan juga memperbanyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diriwayatkan, ya, di dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sehabis menunaikan salat subuh, beliau duduk di tempat salatnya sampai matahari terbit, berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka itu ada sunnahnya, ada anjurannya, ya. Seorang itu sehabis salat subuh, sebelum memulai aktivitas yang lainnya, untuk duduk di tempat salatnya, ya, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Kemudian para ulama juga menjelaskan tentang faedah dari berzikir ini, dan itu sudah mereka buktikan tentang kemanfaatannya, sebagaimana yaitu Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sehabis sholat subuh ini juga beliau berzikir sampai agak siang. Kemudian ketika ditanya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, tentang masalah amalan tersebut, maka beliau menyampaikan, ini adalah asupan bagi hatiku, kekuatan bagi jiwa dan hatiku. Apabila mana ini tidak saya kerjakan, maka kekuatanku akan sirna. Ma'asyiral akhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika putri beliau sallallahu alaihi wasallam, putri beliau Fatimah, ya, putri Rasulullah yang tercinta ini meminta pembantu kepada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah kemudian Rasulullah itu menuruti dari apa yang menjadi permintaan beliau, tapi justru ditunjuki atau diajarkan akan satu zikir. Apa zikir itu? Yaitu supaya mengamalkan bertasbih, kemudian bertakbir dan bertahmid sebelum tidur, ya. Tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Beliau mengatakan, apabila mana ini kamu amalkan, maka itu adalah lebih baik dari pembantu. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasannya berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu bisa, yaitu mendatangkan kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuatan hati, yang terutama adalah kekuatan hati. Apabila mana orang itu rutin, langgeng, istiqomah di dalam berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hatinya akan kuat, fisiknya juga akan kuat. Sehingga apa? Dia akan bisa melakukan, yaitu kegiatan-kegiatan yang mungkin bagi orang lain itu sulit. Ya, mungkin bagi orang lain itu sulit.
Orang yang lain mungkin ini ya ketika siam Ramadan, ketika bulan Ramadan, pekerjaan berat, ya orang lain mengatakan saya tidak mungkin puasa. Kenapa? Kalau saya puasa pasti nggak iso mancing katanya itu. Gak kuat aku mancing lek poso. Itu jadikan alasan. Jadikan alasan untuk meninggalkan perintah Allah Tabaraka wa taala. Tapi orang yang dia ini ya telah kuat terikat dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala, punya keyakinan yang penuh dan memperbanyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala, maka dia mampu saja. Enggak ada masalah. Ya, dia melaksanakan siam Ramadan sehari penuh, dia pun harus bekerja sehari penuh dengan pekerjaan yang tidak ringan, enggak masalah. Kenapa? Karena dia dikuatkan oleh Allah Tabaraka wa taala dengan ibadahnya. Dia dikuatkan oleh Allah Tabaraka wa taala dengan amalan-amalan zikirnya. Ketika pagi hari, ya, sebelum dia beranjak untuk beraktivitas, dia sudah siap. Apa? Zikrus sabah, ya, setelah sholat subuh selesai dia rutinkan untuk amalkan zikir pagi sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manfaatnya luar biasa, memberikan kekuatan hati, jiwa dan juga tenaga. Ya, kemudian nanti sore, ya, sebelum terbenamnya matahari, setelah sholat asar, dia kembali memperbanyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala dengan apa? Zikir di waktu sore, sebagaimana apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti malam, ya, melalui malam-malamnya dengan yaitu ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala, salatul lail, ya, kemudian berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala ketika waktu itu tidak dilihat oleh orang lain. Ini adalah merupakan ya amalan-amalan kebaikan yang senantiasa menyertai seorang muslim, yang hendaknya senantiasa dijaga, hendaknya senantiasa dilaksanakan dalam kehidupannya. Kemudian tadi, ya, setelah anjuran untuk memperbanyak berzikir di waktu pagi, ya, di waktu petang, kemudian di waktu malam, kemudian setelah selesai salat. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Di waktu malam hendaknya engkau bertasbih. Maksudnya di sini tadi, ya, bisa jadi yang dimaksud adalah perintah untuk salat. Kalau di waktu malam salat apa? Salatul lail, salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di waktu sebagian dari malam maka bertahajudlah kamu, salatul lail, sebagai nafilah tambahan, salat tambahan, ibadah tambahan. Kemudian juga masuk di dalamnya adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala. Wa adbaras sujud, dan juga perintah untuk memperbanyak berzikir kepada Allah setelah sujud. Maksudnya di sini adalah dijelaskan oleh para ulama, yaitu zikir-zikir yang hendaknya ditunaikan atau dilaksanakan oleh seorang muslim selesai mengerjakan sholat-sholat fardu. Ya, makanya Rasulullah SAW beliau mengajarkan setelah selesai sholat fardu maka kemudian melaksanakan zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya, ya, sampai kemudian ya bertasbih, bertahmid, ya, kemudian bertakbir, kemudian bertahlil dan seterusnya. Itu ya. Jadi amalan-amalan yang menjadi solusi bagi kehidupan kita semuanya, walaupun itu tadi adalah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini pada hakikatnya juga perintah untuk kita semuanya. Karena terkadang kita juga menghadapi sebagaimana yaitu tantangan hidup,
walaupun kadarnya tidak sebagaimana apa yang dihadapi oleh Rasulullah, tetapi kita juga menghadapi yang namanya rintangan dalam berdakwah, ya. Kita kadang dicela, ya, dihadapkan pada hinaan, celaan, tuduhan macam-macam, ya. Kemudian ujian hidup yang lain, masalah-masalah keluarga ataupun masalah-masalah pergaulan dan lain sebagainya, ya. Ini semuanya solusinya adalah ditawarkan oleh Allah. Bersabar, menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, menjaga salat baik yang wajib maupun yang sunnah, kemudian juga memperbanyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa insyaallah taala, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga kita tidak mudah patah semangat, tidak mudah yaitu putus asa, tidak mudah loyo dalam menghadapi segala macam rintangan dalam hidup ini. Karena yang namanya orang hidup itu pasti menghadapi yang namanya yaitu rintangan, ujian, cobaan, ya. Oleh karena itu, orang yang beruntung adalah orang yang menghadapi itu semuanya dengan keimanannya, menghadapi semuanya dengan ketaatannya dan kedekatannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena yang menguji semuanya adalah Allah, yang memberikan solusi adalah juga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya kita mengikuti apa yang yaitu ditawarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang selalu tunduk patuh, ya, kepada apa yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga benar-benar kita ini menjadi hamba yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Allahu a'lam. Kita cukupkan kajian kita untuk malam hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin semuanya, ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil kemanfaatan darinya. Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi, wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.